Berdasarkan data hasil pengamatan yang saya teliti, yaitu hama tanaman pertama, bekicot, atau dengan nama latin Achanthina fulica, yang biasa juga kita sebut siput dan keong. Yang mana saya mengambil dua contoh, yaitu tanaman talas dan suwuk. Namun, bekicot juga dapat kita temui di tanaman hijau lainnya. Hama ini berpotensi menjadi hama penting. Gejala yang terjadi ialah daun berlubang tidak beraturan yang ditandai dengan adanya kotoran bekas lendir yang mengkilat. Dan tidak hanya daun, tetapi akar-akar muda, tunas baru, dan kuncup bunga adalah makanan paling lezat bagi siput ini. Cara pengendalian yang dapat kita lakukan ialah yang pertama, penaburan garam di sekitar tanaman. Yang kedua, menghancurkan bekicot beserta dengan telur-telur bekicot. Yang ketiga, pengendalian dengan menggunakan bahan kimia seperti molluscicida yang berbahan aktif ventin acetate atau metaldehida. Berikut adalah foto hasil penelitian yang telah saya lakukan. Hama tanaman kedua, yaitu hama kutu putih atau kutu kebul dengan nama latin Bemisia tabaci, yang mana saya mengambil 3 contoh tanaman, yaitu mangga, rimbang, dan waru. Hama ini berpotensi menjadi hama penting. Gejala yang tampak ialah daun menjadi keputihan penuh dengan kutu putih yang berbentuk oval, datar, tertutup lapisan tebal seperti lilin, sering hinggap di daun dan menghisap cairan sel daun. Cara pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, memotong atau memangkas daun yang terdapat koloni putih kemudian membakarnya. Yang kedua, membersihkan gulma dan tanaman inang. Yang ketiga, rotasi tanaman. Yang keempat, menyemprotkan akarisida berbahan aktif abamectin seperti Demolis, Agrimex, Alphamax, atau Numectin. Berikut adalah foto hasil penelitian yang saya lakukan. Hama tanaman ketiga, yaitu jamur akar putih. Tanaman yang diserang ialah akar daun singkong. Hama ini berpotensi menjadi hama penting. Gejala yang tampak ialah pertumbuhan tampak merana, daun menguning dan berguguran. Pertumbuhan vegetatifnya relatif berhenti. Dan di sekitar pangkal batang terdapat benang-benang putih yang merupakan miselium jamur akar putih. Ketika dicabut, ada umbi yang mulai membusuk. Cara pengendalian yang dapat kita lakukan ialah untuk penanaman singkong sambung diharuskan menggunakan pupuk organik yang sudah matang dan sempurna yang dapat dicampur dengan trichokompos dengan jumlah yang cukup. Berikut adalah foto dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Hama tanaman keempat, yaitu kaki seribu, yang mana saya mengambil 3 contoh tanaman, yaitu padi, daun singkong, dan kakao. Hewan ini berpotensi menjadi hama. Sebenarnya, kehadiran hama kaki seribu pada tanaman tidaklah sepenuhnya merugikan. Kaki seribu dapat berperan seperti cacing yang mengurai daun dan sampah di dalam tanah, sehingga ikut berperan dalam kesuburan. Namun, populasi yang berlebihan dan kurangnya bahan makanan di habitatnya membuat hama ini menjadi pemakan akar tanaman yang masih muda. Dan dalam rantai makanan, kaki seribu adalah mangsa makanan dari kelabang. Kehadirannya dalam jumlah besar dapat mengundang kelabang. Cara pengendalian yang dapat kita lakukan ialah dengan cara mengumpulkan hama kaki seribu dan membuangnya jauh dari perkarangan tanaman atau perkebunan. Dan bisa juga menggunakan bahan kimia dengan catatan tidak berlebihan dalam penggunaannya. Berikut adalah foto hasil penelitian yang telah saya lakukan. Hama tanaman kelima, yaitu ulat pemakan daun atau ulat gerayak dengan nama latin Spodoptera litura fabricius atau Lepidoptera noctuidae. Hama ini terdapat pada tanaman daun hijau yang juga berpotensi menjadi hama penting.
Gejala yang terjadi ialah ulat muda memakan epidermis daun bagian atas, sedangkan ulat tua memakan seluruh bagian daun kecuali tulang daun. Sehingga daun-daun yang terserang dari jauh terlihat berwarna putih. Cara pengendalian yang dapat kita lakukan ialah: yang pertama, kultur teknis; yang kedua, pengendalian biologis; yang ketiga, pengendalian secara mekanis, yaitu dengan mengambil dan mengumpulkan kelompok telur, ulat yang baru menetas, dan ulat yang berukuran besar, kemudian membakarnya. Berikut adalah foto hasil penelitian yang telah saya lakukan.